الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ayuhal ikhwah, kajian semisal ini di antara tujuannya adalah pelajaran buat kita untuk kita melakukan i'tibar. I'tibar itu artinya upaya mengambil pelajaran. Karena mengambil pelajaran adalah salah satu amalan yang sangat ditekankan. Di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Nabiuna alaihi salatu wassalam mengatakan, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Ini min sifatul mu'min. Di antara sifat seorang mukmin adalah tidak disengat oleh seekor hewan berbisa dari lubang yang sama yang pernah sebelumnya disengat. Pernah sebelumnya terjadi perpecahan besar. Jangan terulang. Pelajari sebab-sebabnya dengan baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai seorang mukmin tidak bisa mengambil pelajaran atau sampai tersengat 2 kali dari lubang yang pernah dia disengat di situ, menunjukkan imannya berkurang, lemah, turun dan turun. Karena Rasul mengatakan la yuldagul mu'min min sifatil iman. Di antara sifat keimanan itu adalah pemiliknya akan mengambil pelajaran. Tidak semua dibiarkan lewat berlalu. Enggak, ambil pelajaran. Apa ini? Kenapa? Dan di antara tujuan daripada majelis ini adalah sekali lagi dan anak ulangi, anak tegaskan di beberapa muhadharah, adalah sebagai nasihat dan nasihat, teguran dan teguran, ajakan dan ajakan untuk para asatidzah dan para muqallidnya agar segera kembali. Mumpung kalian belum terlalu jauh, walaupun sudah jauh, cepat kembali, bertobatlah. Jangan kalian menganggap remeh perkara yang kalian lakukan. Jangan kalian menganggap kecil bid'ah yang kalian lakukan. Bid'ah perpecahan, bid'ah ilzamun nas ala mahum alaih, memaksakan, mendoktrinkan umat untuk mengikuti ilzam aqdil wala wal bara, mengharuskan, mengilzamkan penerapan loyalitas dan antipati di jalan hawa nafsu kalian, wahai asatidzah, di atas hududun nafs kalian. Jangan kalian menganggap remeh sebuah bid'ah. Jangan menganggap bahwa diri kalian gak mungkin akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Hadi yang telah memecah belah Salafi. Jangan pula merasa kalian lebih terhormat dan lebih berilmu, lebih memiliki perjuangan untuk sunnah dan salafiyah dibandingkan Yahya al-Hajuri. Banyak ulama tidak mengenal kalian, wahai asatidzah.
seperti mengenal Yahya al-Hajuri. Kalian tidak dikenal oleh ulama, baik dari sisi keilmuan, perjuangan, amalan, pengorbanan, seperti dikenalnya Muhammad bin Hadi. Tidak pula kalian dikenal oleh ulama, baik dari sisi karya, atau keilmuan, kepandaian dibandingkan Ali al-Halabi. Kalian jauh di bawah mereka bimarahil. Sekian derajat di bawah mereka. Tapi mereka hancur karena mengikuti hawa nafsu. Hancur karena mengikuti hududun nafs. Tetap menginginkan untuk di depan. Tetap untuk menginginkan saitarah ala da'wah. Dan kalian merasa berhasil, diuji oleh Allah karena muqallid kalian banyak atau mayoritas. Sehingga kalian jatuh kepada bid'ah yang berikutnya, menjadikan mayoritas sebagai tolok ukur. Oh, kalian di atas kebenaran. Kalian dan pengikut-pengikut kalian menjadikan al-jamharah wal aghlabiyah wal aktsariyah, suara mayoritas, pengikut yang banyak sebagai tolok ukur. Sehingga kalian asatidzah dan para muqallid kalian membanggakan kalau muhadharah kalian, daurah kalian dihadiri dengan ribuan orang. Berbangga-bangga dengan itu. Dan ana nasihatkan kepada ana dan antum, jangan lakukan ini. Jangan berbangga-bangga dengan mayoritas. Karena al-istidlal bil aktsariyah, berdalil dengan jumlah mayoritas, itu adalah bentuk metode dan manhaj serta cara beristidlalnya ahlul jahiliyah. Ahlul jahiliyah yang disebutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masailnya adalah al-istidlal bil aktsariyah. Berdalil, berhujjah dengan mayoritas. Ini adalah sebuah bid'ah. Bid'ah yang diadakan oleh kaum jahiliyah kemudian diikuti oleh sejumlah dari umat ini, termasuk kalian asatidzah. Dan kalian akhirnya jatuh kepada bid'ah berikutnya. Dalam menafsirkan hadis, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak akan pernah bersepakat umatku di atas suatu kesesatan. Diterapkan untuk kalian bahwa kesepakatan asatidzah, suara asatidzah yang mayoritas tidak akan bersepakat di atas kesalahan. Masa asatidzah yang mayoritas akan salah. Penerapan hadis bid'ah, pemahaman terhadap penerapan hadis yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama al-jamaah, diseret ke sana maknanya bahwa asatidzah adalah al-jamaah. Hadi bid'ah. Pemahaman yang gak pernah dituntunkan oleh generasi salaf wala oleh a'immatul huda, oleh para ulama kita. Jangan menganggap remeh. Untuk itu, dalam kesempatan ini ada beberapa nasihat ulama kita yang akan kita bacakan. Antara lain adalah nasihatul muhadditsul kabir, muhadditsul asr, Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani fi kitabihi Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Hajjatun Nabi, kitab beliau karya tentang haji dan hukum-hukumnya. Di salah satu sisinya beliau menyebutkan, mari kita renungkan. Dan ana mohon asatidzah untuk merenungkan hal ini. Jangan menganggap remeh orang. Jangan menganggap remeh sebuah nasihat. Walaupun datang dari orang yang anggap kalian anggap sebagai orang yang jahil, orang yang lebih rendah dari kalian. Kata beliau, walidzalika fa amrul bid'ati khatirun jiddan. La yazalu aktsarun nasi fi ghaflatin anhu.
wa la ya'rifu dzalika illa ta'ifatun min ahli ilmi. Wa hasbuka dalilan ala khuturatil bid'ati qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, oleh karena itu, sungguh perkara bid'ah itu perkara yang berbahaya. Dan umat ini mayoritasnya masih dalam ghaflah, dalam kelalaian tentang bahaya bid'ah. Lalai dia. Ya, kalau dilihat zaman ini, kalau ada suatu ancaman penyakit yang mengancam fisiknya, fisik dirinya atau orang tuanya atau anaknya, dia akan serius mempelajari sebab-sebab penyakit itu, potensi-potensinya, bagaimana tips-tips untuk menghindarinya, bagaimana cara pengobatannya, luar biasa dipelajari. Giliran penyakit yang menimpa kolbu, yang itu urusannya sampai akhirat nanti, fi ghaflatin, dalam kelalaian. Gak ada ihtimam, gak ada keseriusan untuk mempelajarinya. Apa ini masalah? Sejauh mana bahayanya? Bagaimana dalil-dalilnya? Enteng, ringan, fi ghaflah. Illa ta'ifatun min ahli ilmi, kecuali sejumlah dari kalangan ahlul ilmi, para ulama yang dapat mengetahui itu. Wa hasbuka dalilan, cukup bagimu suatu dalil tentang khuturatul bid'ah, tentang bahayanya bid'ah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, innallaha hajaba at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yad'aha. Rawahu Tabarani wa Dhiya al-Maqdisi fil ahadits al-mukhtarah wa ghairuhuma bi sanadin sahih wa hassanahu al-Mundhiri. Makna hadis ini, sesungguhnya Allah telah menghalangi dan menutup pintu taubat untuk setiap pelaku bid'ah sampai dia bertaubat meninggalkannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam, kemudian Al-Dhiya Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Ahadits Al-Mukhtar, dan selain keduanya, antara lain adalah Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dan hadis ini datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan. Perhatikan hadis tadi ya. Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Allah menutup pintu taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah itu. Sampai dia tobat, rujuk darinya. Maka ana memanggil diri ana, antum semuanya, asatidzah dan pengikutnya, untuk segera meninggalkan bid'atut tafarruq, bid'ah perpecahan, bid'ah mendirikan al-wala wal bara di atas hududun nafs, kepentingan pribadi, sakit hati dan seterusnya. Dan beberapa yang tadi telah disebutkan. Tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Kemudian Syekh Al-Albani melanjutkan, wa akhtimu hadhil kalimata bi nasihatin uqaddimuha ila al-qurra, dan aku mengakhiri nasihat ini atau kalimat ini dengan sebuah nasihat yang aku persembahkan, aku suguhkan kepada para pembaca, min imamin kabirin min ulama'il muslimin al-awwalin, dari seorang imam besar dari kalangan ulama kaum muslimin yang terdahulu, huwa Syekh Hasan bin Ali al-Barbahari min ashabil Imam Ahmad rahimahullah, yaitu dari
Al-Syekh Al-Imam Hasan bin Ali Al-Barbahari yang kemudian dikenal dengan Al-Imamul Barbahari, penulis kitab Syarhus Sunnah, wafat pada tahun 329 Hijriah, awal abad keempat wafat. Apa nasihat Al-Barbahari rahimahullah? Qala wahdhar sighar al-muhdathat fa inna sighar al-bid'i ta'udu hatta tasira kibara. Waspadalah Anda dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Kecil karena dianggap kecil oleh pelakunya. Baiklah kalau ulama menganggap setiap bid'ah besar, karena Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Tetapi yang menganggap kecil ini siapa? Al-ghafilin. Alladzina asabathumul ghaflah. Orang-orang yang lalai, yang telah dikuasai, didominasi oleh kelalaian. Menganggap kecil, enteng. Hizbiyah, ya, bid'ah hizbiyah enteng. Ringan. Tertawa-tawa dia. Barakallahu fikum. Berbangga dengan decak kagum pengikutnya. Sehingga dia menganggap kecil. Makanya Imam Barbahari pun membahasakannya seperti itu. Padahal beliau sangat menekankan dalam kitab ini bahwa kullu bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Tapi di sini beliau memakai bahasa yang menggambarkan kondisi orang. Wahdhar sighar al-muhdathat. Waspadalah Anda kepada bid'ah-bid'ah yang kecil. Fa inna sighar al-bid'i ta'ud hatta tasira kibara. Karena sesungguhnya bid'ah yang kecil itu dia akan kembali menjadi besar. Awalnya kecil, nanti ya, outputnya kecil, inputnya ini besar nanti. Ya. Besar dia. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah. Dan demikianlah kondisi setiap bid'ah yang dimunculkan di tengah umat ini. Kana awwaluha saghiran yushbihul haqqa. Awal munculnya kecil, ringan, menyerupai al-haq. Seolah-olah itu kebenaran dianggap dinilai oleh pelakunya. Perhatikan ini. Ini berbicara tentang pengalaman beliau ini. Al-Barbahari yang tatalmadha ala kibaril muhadditsin wal fuqaha. Dzalikal yaum. Yang benar-benar menimba ilmu dari pembesarnya muhadditsin pada masa itu. Dan mengalami sekian fitan pada masanya. Beliau peringatkan. Qala kana awwaluha saghiran. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah. Dan demikianlah kondisi setiap bid'ah yang dimunculkan di tengah-tengah umat ini. Kana awwaluha saghiran yushbihul haqqa. Awal munculnya kecil, menyerupai kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Sehingga akhirnya tertarik sejumlah orang, tertipu untuk ikut-ikutan di dalamnya. Ikut melakukan, ikut meyakininya, akhirnya ikut membelanya. Karena apa? Yushbihul haqqa, menyerupai. Kalau jelas-jelas dari awal munculnya perkara itu sudah besar bid'ahnya. Misal nih, asatidzah langsung mengatakan, yuk kita meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Wah, langsung ditendang oleh salafiyin. Ayo, ini pemerintah Indonesia adalah kafir, sekarang kita berontak ke senjata. Langsung ditendang oleh salafiyin, taruh di tong sampah. Betul enggak? Nah, karena awal munculnya ada besar. Gitu. Tapi awal munculnya memang kecil. Yushbihul haqqa faghtarra biha man dakhala fiha.
Mirip-mirip, kok kayak bener-bener nih ya. Ini kayak memang dalam rangka membela al-haq. Ini dalam rangka kecemburuan ya terhadap. Ini dalam rangka membela orang-orang yang terzalimin. Menyerupai al-haq. Qala faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Akhirnya tertipu dan tertarik orang-orang yang masuk ke dalamnya, yang tertarik dengannya dan masuk ke dalamnya. Qala rahimahullah thumma lam yastati' al-makhraja minha. Sudah saat itu, saat dia sudah masuk nih, semakin dalam, hari berganti hari, muncul lagi berikutnya, muncul lagi berikutnya, gak mampu lagi keluar meninggalkan bid'ah tersebut. Gak bisa, sulit. Illa ayyasha Rabbul Alamin, kecuali Rabbul Alamin menghendakinya. Qala fa'azumat wasarat dinan yudanu bihi. Akhirnya bid'ah yang tadi awalnya kecil dan akhirnya dan menyerupai seolah-olah sebagai kebenaran dan akhirnya tertipu atau tertarik dengannya. Orang-orang yang tertarik dan tertipu akhirnya masuk. Lam yastati al-makhraj minha, enggak mampu keluar. Fa'azumat, akhirnya dia semakin besar, menjadi besar. Wasarat dinan, akhirnya menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah akidah, menjadi sebuah manhaj, yudanu bihi, yang diyakini, dipegang teguh dengannya. Fanzur rahimakallah. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalanna wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'al wa tanzur. Perhatikan, semoga Allah merahmatimu. Setiap pihak yang kau dengar ucapannya, seruannya, ajakannya dari orang-orang yang di zamanmu, berarti nazilah ini, nawazil. Kita enggak sedang belajar misalkan kitab Al-Asma wa Sifatil Baihaqi, wala kita juga belajar kitab barakallahu fikum Al-Ibanatul Kubra li Ibnu Battah, wala kita juga belajar kitab Asy-Syari'ah lil Ajurri. Dari kitab-kitab para ulama al-fudala, al-ajilla, ulama-ulama yang agung yang mulia zaman dulu, cerita dulu. Ya. Tapi kita sedang berbicara apa yang ada di hadapan kita di zaman kita. Al-Barbahari mengingatkan dalam nasihatnya ini, fanzur rahimakallah. Pakai fa beliau. Berarti ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Tidak mengatakan wanzur, tapi fanzur rahimakallah. Maka atas dasar itu, perhatikan, wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Setiap orang yang kau dengar ucapannya atau ajakannya, seruannya dari orang-orang yang hidup di zamanmu secara khusus, khasatan, fala ta'jalanna, jangan kau terburu-buru. Wala tadkhulanna, jangan kamu keburu masuk mengikutinya, mengamalkannya, apalagi terus mengajak orang kepadanya, menyikapi orang jika berbeda denganmu. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'al, sampai kamu bertanya. Tanya kepada siapa? Pada ahlul ilmi, kepada yang berkompeten, kepada ulama. Pertanyaannya, apakah asatidzah ketika awal melangkah mengkondisikan bahwa apa yang terjadi di Ma'had Minhajul Athar di Jember, ya, ada sebuah penyimpangan yang harus disikapi, harus dihajar, mengajak salafin untuk beramai-ramai menghajar, memboikot, meninggalkan Ma'had Minhajul Athar. Sudahkah kalian wahai asatidzah bertanya kepada ulama? Dan kita sebagai salafin, tugas kita bertanya, afwan, ini yang antum serukan wahai asatidzah, sudah ada fatwanya dari ulama? Karena ini masalah besar. Masalah al-wala wal bara, al-hubbu wal bughdu, al-muwala wal mu'ada. Ada apa Ma'had Jember ditinggalkan dan disuruh para orang tua mencabutin anak-anaknya dari pondok? Apa masalahnya?
Sebenarnya kalau dari awal aja bilang ya kepada kita, kami pingin mereka dikeluarkan aja deh, pindahkan ke pondok-pondok kami. Tak kasih, bahkan tak kasih nongkos. Nih, monggo, silakan. Kami yang ingin mengelola pondok Lumajang, monggo, ambilan. Kami ingin mengelola pondok Keraksan, ambilan. Jangan dipecah belah salafin. Jangan diadu domba. Sampai kawan akrab bermusuhan. Sampai seorang teman dengan teman bisnisnya berpisah. Seorang istri bercerai dari suaminya. Seorang ayah menyuruh menyerai putrinya atau meminta cerai dari suaminya. Apa ini? Terlalu dibayar mahal. Perhatikan, kenapa kalian tidak bertanya kepada ulama? Satu poin menyelamatkan beberapa ikhwan ketika diajak oleh asatidzah kibar untuk menyikapi Ma'had Minhajul Athar Jember. Setelah diajak bicara berjam-jam dan dibukakan apa yang menurutnya adalah data, yang kemudian kata Syekh Al-Bukhari itu adalah hududun nafs. Dibacakan, dengerin oleh dua ikhwan kita. Sudah? Terakhir, afwan Ustaz. Ini yang antum sampaikan. Afwan Ustaz ya. Sudah ditanyakan enggak ke ulama? Karena masalahnya bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi di situ ada seruan dan ajakan untuk bermusuhan, melakukan hajar, mentahdir. Ini masalahnya. Bukan kemudian afwan nih sampaikan gini, insya Allah Jember adalah saudara kita, sabar. Cuma ini anak sampaikan supaya antum sekedar tahu. Tapi jangan buru-buru, mereka saudara kita. Misal. Enggak. Informasi, ikhbar, pemberian berita, plus ajakan permusuhan, perpecahan, kebencian. Maka ikhwan tadi bertanya, sudah ditanya ke ulama. Bingung sang ustaz. Bingung sang ustaz. Ujung-ujungnya dia dengan suara lirih menjawab, ya belum. Akhirnya ikhwan kita ini mengatakan, kalau belum ustaz, kenapa enggak ditanyakan dulu? Kalau memang belum juga, kenapa disampaikan ke kami yang kerucu-kerucu gini? Fabuhital ladzi zalam. Terbungkam orang yang berbuat zalim ini. Ini prinsip. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan nih, yang diucapkan oleh ikhwan kita tadi, itu diajarkan oleh Imam Al-Barbahari 1117 tahun yang lalu. Lebih. Karena wafatnya 329 kan gitu. Nah. Diucapkan oleh dia. Tanyakan saya. Belum. Loh kenapa? Yang kami dapatin di kajian-kajian salafi Ustaz, di daurah-daurah, bahwa bertanya kepada ulama. Bertanya kepada ulama. Nasihat. Nasihatin. 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 Nah, ayyuhal ikhwah. Kata Imam Al-Barbahari, sampai kamu bertanya, watanzur, dan kamu melakukan penelitian, hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama. Kamu pelajarin apakah perkara yang diserukan ini, prinsip yang mau ditanamkan ini tadi, sudah ada yang berfatwa dari kalangan sahabat Nabi atau salah satu dari kalangan ulama. Ulama yang mana ini? Ulama dulu atau ulama sekarang? Ulama sekarang yang hidup bersamanya, min ahli zamanika khassatan, dari orang di zamanmu. Nah,
Kemudian beliau melanjutkan, fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bih wala tujawizhu li syai'in wala takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar. Kata beliau, jika kamu dalam upaya penelitian pencarian itu ternyata menemukan sebuah fatwa dari sahabat Nabi tentang permasalahan atau prinsip yang disuarakan dan diserukan itu, atau fatwa dari ulama, maka pegang teguh fatwa tersebut. Jangan kau lewati atau kau tinggalkan fatwa itu. Dan jangan kau memilih sesuatu yang lainnya, alternatif bimbingan yang lainnya, atau seruan yang lainnya, sehingga dengan itu kamu akan jatuh ke dalam an-nar. Kalau kamu tidak berpegang teguh dengan fatwa atau athar dari ulama, atau kamu masih memilih yang lainnya. Ini yang diserukan oleh Al-Ustadz Qamar antara lain. Dalam nasihatnya yang kemudian tersebar luas dan dia tidak mengingkari. Sampai hari ini dia mengatakan, menasihatin ya, orang yang datang atau sekelompok orang yang datang kepadanya atau yang menemuinya, yang kemudian tersebar di berbagai tempat. Sudah kalian jangan lagi bertanya kepada masyayikh, karena kita sudah lebih tahu tentang kebenaran atau tentang hakikat permasalahan. Melarang salafin itu bertanya kepada ulama. Sementara Al-Barbahari mengatakan segera cari, lihat, teliti apa ada dari kalangan ulama yang berfatwa seperti yang mereka serukan itu. Lah ini malah mencegah. Dan asatidzah dengan berbagai kaidah yang mereka ucapkan, berbagai celotehan yang mereka sebutkan dalam muhadharah-muhadharahnya, dan berbagai kebatilan yang diucapkan dalam berbagai tausiahnya, berusaha dengan keras menghalangi salafin dari bimbingan ulama. Sementara Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah mengingatkan dengan tegas, sampai dimulai dengan kalimat wahdhar atau fahdhar, waspadalah. Asatidzah berupaya dengan sekuat tenaga menghalangi salafin dari ulama, memisahkan salafin dari bimbingan mereka. Sebagaimana antum ketahui, mulai di bulan Rajab 1442 Hijriah keluar wasaya ulama yang disampaikan dan diamanatkan melalui Al-Ustadz Abdul Harith hafizahullah. Sudah antum dengar isinya dan sudah didengar oleh asatidzah. Ternyata nasihat itu tidak membuat mereka rujuk dan bertobat untuk kembali atau mengakhiri bid'ah tafarruq yang mereka adakan. Lebih dari itu, asatidzah berusaha untuk menghalangi salafin menyebarkan wasaya ulama. Perhatikan nih, lihat ini deretan pelanggaran demi pelanggaran. Bahkan menyikapi siapa yang ketahuan menyebarkan wasaya ulama. Nasihat ulama tidak berhenti sampai di situ. Ya kan? Sebagaimana antum tahu sejarahnya. Mereka asatidzah mengirim kepada Syekh Abdul Bukhari. Kalau ajakan dari kita, wis sudahlah. Kita ini siapa dibanding asatidzah? Marhalah kita mungkin jauh di bawah marhalah asatidzah dari sisi keimanan, dari sisi ilmu, dari sisi pengalaman. Sehingga mungkin pantaslah diremehkan, tidak didengarkan, salam pun tidak dijawab. Karena kita marahil di bawah mereka. Lah ini ulama, dalam wasaya itu tercantum 4 nama. 2 nama besar, Al-Allam Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali wal-Allam Al-Mujahid Ubaid Al-Jabiri, yang tercantum di situ. Tercantum juga di situ nama Al-Allam Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Dan tercantum di situ
nama Syekh Arafat Al-Muhammadi. Semua itu ditendang oleh asatidzah. Diinjak-injak dan tidak dihormati sedikit pun nasihat itu. Terus perpecahan itu. Itu terjadi kalau hitungan bulan miladi atau Masehi itu adalah 21 Februari. Kejadian di Lumajang itu penyerahan pondok 31 Oktober 2021. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 8 bulan sesudahnya. Enggak peduli. Wasiat tetap perpisahan, permusuhan, kebencian. Terus dikibarkan dan dikobarkan. Muncul berikutnya Sautiyah Al-Allamah Al-Bukhari. Audio khusus itu. Ana sering mengingatkan salafin. Sautiyah pada tanggal 4 Syawal atau 5 Syawal itu bukan syekh memberikan nasihat, muhadharah ya, di tengah-tengah daras pelajaran kemudian syekh terbetik untuk menasehatin. Enggak, bukan. Itu nasihat muncul pasca upaya penelitian dan pembacaan secara maksimal terhadap data yang dikirim oleh asatidzah yang katanya hampir 200 halaman. Bukan lagi dibaca sofhatan sofha, halaman demi halaman, atau dibaca kalimatan kalimah. Beliau bahkan menyebutkan qara'tuhu harfan harfa, huruf demi huruf. Dia diteliti Syekh. Maka keluarlah Sautiyah atau audio nasihat. Khusus dikirim dari HP ke HP. Ya. Klik kirim. Khusus nasihat bersumber dari pasca penelitian dan mutalaah. Apa sikap asatidzah? Audio itu ditakwil-takwil, ya, mengeluarkan secari kertas, isinya adalah nasihat terbatas asatidzah yang dikesankan bahwa itu seolah-olah nasihatnya Syekh Abdullah Al-Bukhari persis seperti itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Yang asli, audio asli disembunyikan. Padahal itu sangat ditunggu-tunggu. Perhatikan ini. Bagaimana hawa nafsu. Terus berlanjut berikutnya. Kami dikejutkan dengan katanya asatidzah pingin islah. Pingin berdamai. Maka kita sambut. Ahlan wa sahlan. Tutup sudah semua yang ada pada kita catatan itu. Kita punya catatan banyak sekali. Kebohongannya, pengkhianatannya, prinsip-prinsipnya yang salah, yang berbahaya. Ajakan-ajakannya kepada hizbiyah, asabiyah, taklid, lengkap. Tapi ketika dikabarkan oleh Syekh Arafat bahwa asatidzah pingin suluh, ahlan wa sahlan. Buang. Tutup semua. Lupakan. Dengan semangat kita ya, menyambutnya. Ternyata bohong. Terus semangat perpecahan itu dikobarkan. Intimidasi kepada teman-teman kita, pengusiran, pemecatan, perceraian, pemutusan hubungan terus dilakukan. Di depan Syekh Bukhari, na'am ya Syekh, na'am ya Syekh. Ya, kalau bahasa kita, siap Syekh, siap. Pulang ke Indonesia dengan wajah yang lain. Di hadapan Syekh punya wajah. Seolah-olah menerima. Seolah-olah ingin berdamai. Seolah-olah ingin mengakhiri perpecahan. Pulang ke Indonesia. Datang dengan wajah yang baru. Wallahi ana nasihatkan diri ana dan semua ahli sunnah dan terkhusus asatidzah. Jangan sampai menjadi orang yang dzul wajhain. Jangan memiliki dua wajah yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna min syarrin nas dzal wajhain alladhi ya'ti ila haula biwajh wa ila haula biwajh. Sesungguhnya di antara manusia yang paling berbahaya, yang paling jahat
adalah yang memiliki dua wajah. Datang kepada pihak ini dengan wajah, penampilan tertentu. Berbalik ke pihak yang sana dengan wajah yang berbeda. Jangan. Terus pengkhianatan demi pengkhianatan. Lanjut pertemuan Jember. Ya, antum tahu kisahnya bagaimana pertemuan Jember itu. Datang ke Jember bukannya mau nih menginjakkan kaki ke Ma'had Minhajul Athar yang dulu anak-anak mereka dididik di situ, mulai masih ingusan sampai bisa jadi khatib, sampai dipanggil ustaz, sampai bisa khutbah di atas mimbar. Mulai masih ingusan. Dididik. Nah, kita enggak menginginkan Anda mengatakan yang hak itu batil dan yang batil itu hak yang terjadi di Ma'had Minhajul Athar. Enggak, abadan. Ma nuridu hadza. Nurid an tuqabil ihsan bil ihsan. Wa hadza min dinina. Untuk kalian membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Dan ini bagian dari perkara penting dalam agama kita. Mana itu? Yang dulu merengek-rengek anaknya nakal, itu anak asatidzah. Minta untuk masuk ke Jember, kemudian dididik pelan-pelan, diperbaiki sampai jadi orang baik dengan izin dan hidayah Allah semata. Kemudian digambarkan, diperlakukan Ma'had Minhajul Athar itu sarang penyamun, tempat kejahatan. Wal'iyadu billah. Ada zulm ya. Zulm. Datang ke Jember, sewa villa. Ya, masyayikhnya yang diminta keluar dari pondok menemuin mereka. Meninggalkan sekian majelis yang dulu yang sudah kita siapkan pada hari itu. Kita punya rencana pada hari itu ada sekian majelis. Karena dars libur kan hari Jumat, ada majelis-majelis. Kita hentikan demi memenuhi keinginan asatidzah ke villa. 3 masyayikh berangkat. Tidak menghormati masyayikh, la adab wala akhlaq. Datang ke Jember tetap dengan wajah permusuhan. A'udzubillah. Sampai di pertemuan situ, ya, kita didatangkan pada bagian akhirnya. Kesempatan mereka bertemu masyayikh di Villa Firdaus di Jember itu, di tengah kota. Tanpa kita punya kesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya. Dan Syekh Arafat, Syekh Salah Kantush, Syekh Munir mempersilakan, tafadhalu. Diam. Wah, kalau di depan pengikutnya Masya Allah berani, luar biasa. Di depan masyayikh, apa ini? Akhirnya kita didatangkan, datang, selesai, ya, berpelukan, ya, sepakat untuk saling mengunjungi, sepakat untuk melanjutkan upaya sulh yang dirintis pada hari itu untuk dilanjutkan dalam pertemuan Madinah. Sebagaimana sudah dikisahkan oleh Syekh Arafat. Antum lihat, antum dengarin lagi. Sampai di Madinah, wala ngabarin ke Syekh Arafat bahwa kami sudah nyampe di Madinah. Kapan kita bisa jumpa duduk di depan Syekh Abdullah Bukhari? Sembunyi-sembunyi. Ustaz Abdul Haris diutus oleh Syekh Abdullah Bukhari menanyakan mana mereka ini. Diutus untuk mengabarkan bahwa waktu pertemuan hari ini jam sekian. Ustaz Abdul Haris tidak disambut dengan baik layaknya seorang salafi. Seorang yang berjasa kepada mereka asatidzah itu dalam banyak hal. Nah, akhlak siapa ini? Akhlak yang mana ayuhal asatidzah? Anda hari-hari ini kalian menyuruhkan akhlak. Ini hal minal akhlak al-hasanah. Bagian daripada akhlak yang baik. Silakan jawab. Memperlakukan masyayikh seperti itu. Memperlakukan Ustaz Abdul Harith seperti seorang pelaku kejahatan. Kita gak mengatakan masyayikh atau Ustaz Abdul Harith seorang yang tidak bersalah. Enggak. Tapi letakkan sesuatu pada tempatnya dengan hikmah, bil adab, bil ilm. Hakadah ahlus sunnah. Bukan penakut, sembunyi-sembunyi dengan syubhat dan kebohongan. La, itu bukan akhlak ahli sunnah. Ahli sunnah itu pemberani tapi penyayang.
Ahlus sunnah itu pemberani dengan ilmu, bukan dengan gertakan-gertakan, ancaman dan intimidasi, pemecatan dan pengusiran. Enggak, itu cara-cara hizbiyun, cara-cara ahlul hizbiyah. Nah, nasihat demi nasihat itu terus dikhianati. Berjanji di depan Syekh Al-Bukhari, siap tazawur, siap. Pulang, sembunyi-sembunyi, lari. Nah. Barakallahu fikum. Ini semua asatidah terjerat dalam jeratan-jeratan dari bid'ah pertama dan hizbiyah pertama yang mereka munculkan, yaitu mendoktrinkan permusuhan kepada Ma'had Minhajul Athar, mendoktrinkan boikot terhadap Ma'had Minhajul Athar dalam masail-masail yang penuh dengan kebohongan, berita-berita yang penuh dengan kedustaan, pengkhianatan, sebagaimana sudah dijelaskan oleh sejumlah asatidah kita. Nah, dan masih sekian masail yang belum dijelaskan. Semoga hari-hari ini ke depan akan ada nih muhadharah-muhadharah yang akan menjelaskan ini dari asatidah kita. Nah, ayuhal ikhwah, Al-Imam Al-Barbahari mengingatkan ini. Nah, maka salafiyin pun, para muqallidnya, kita ingatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafiyah itu bukanlah sebuah pakaian yang bisa dipakai dan dilepas semau kita. Nasihat Syekhna Muqbil rahimahullah, dalam salah satu nasihatnya beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, as-salafiyatu laysat jubbatan yalbasuha idza arada wa idza arada khal'aha khala'aha. Salafiyah itu bukanlah suatu pakaian atau jubah yang akan dipakai apabila dia memang ingin memakainya. Tapi saat dia ingin melepasnya, menanggalkannya, dia tanggalkan salafiyah tersebut. Bal hiya iltizamun bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih. Salafiyah itu adalah komitmen untuk terus berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam koridor pemahaman generasi as-salafus salih. Itu salafiyah, bukan seenak kita. Kemudian beliau menyebutkan ayat laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih, bahwa hal itu bukan dengan angan-angan atau klaim-klaim kalian dan klaim ahlul kitab. Barang siapa yang berbuat kejahatan atau kejelekan, dia akan dibalas sesuai dengannya. Yang berbuat bid'ah akan dibalas sesuai dengannya. Yang berbuat hizbiyah juga demikian. Enggak bisa kalian mengklaim kami salafi, kami ahlus sunnah, tapi kalian mengadakan hizbiyah, menyeru kepada hizbiyah, mengadakan bid'ah, melakukan wala wal bara, pemaksaan wala wal bara terkait bid'ah yang kalian munculkan. Enggak bisa. Itu bukan klaim. Salafiyah itu komitmen. Bal hiya kata Syekh iltizamun bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih. Kemudian beliau melanjutkan, fas-salafi walladhi yaltazim bil kitabi was sunnah ala fahmi salafis salih. Seorang salafi adalah seorang yang berkomitmen untuk berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah di atas koridor pemahaman as-salafus salih. Kemudian beliau menyebutkan yang bukan bagian dari salafiyah, antara lain walaisal ladzi indahu, antara lain wala'un wa bara'un wa tanfirun 'anil ulama. Ana tegaskan, ana bacakan, walaisal ladzi indahu intikhabatun. Salafi dan salafiyah itu bukanlah seseorang yang padanya ada semangat dan perjuangan pemilu. Tidak pula salafi itu seorang yang ada pada dirinya semangat wala dan bara' dhayyik yang sempit. Kenapa sempit? Ya sempit karena wala wal bara'nya, loyalitas dan antipatinya, benci dan sukanya berdasarkan kedaerahan.
berdasarkan alma mater, berdasarkan barakallahu fikum profesi tertentu, berdasarkan organisasi apa tadi? BSH, ya. Organisasi Barisan Sakit Hati. Dan ini diucapkan oleh Ustaz Qomar ketika disampaikan oleh Ustaz Abdul Harith untuk kembali ke Jember, duduk lagi dengan Ustaz Luqman, kembali membincangkan ini. Enggak bisa, saya sudah terlanjur sakit hati. Hal yang sama diucapkan oleh Ustaz Muhammad Rizal LC, bahwa saya sudah terlanjur sakit hati. Lah, memangnya kalian ini siapa? Kok sakit hatinya itu bisa jadi tolok ukur, ya, sebuah sikap. Sakit hati kalian harus ditebus dengan perpecahan dan permusuhan salafin. Wah, berharga sekali kalian. Nah, barakallahu fikum. Dan beberapa sejarah yang lainnya sama atau mirip redaksinya. Sudah gak bisa. Kita sudah terlanjur sakit hati. Yang satunya mengatakan, ana nak melihat wajahnya. Ya subhanallah, hakadha salafi, hakadha da'i, hakadha man yarham salafiyin. Seperti ini sikap seseorang yang menyayangi salafiyin, menyayangi pondok-pondoknya, menyayangi perkawanannya. Allah hadza na'udzubillah. Tega. Nah, Syekh mengingatkan selanjutnya, laisa indahu wala'un wa bara'un dayyiq. Salafi itu enggak punya padanya, pada dakwanya, pada pondoknya, pada prinsipnya sikap loyalitas dan antipati yang sempit, tetapi dia luas seluas Al-Qur'an was sunnah. Tidak dibatasi oleh batasan-batasan tadi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, wa tanfir 'anil ulama, juga tidak ada pada seorang salafi yang komitmen padanya sikap menjauhkan orang dari ulama sebagaimana dilakukan oleh asatidzah. Ya. Ustaz Afifuddin dengan kaidah-kaidahnya. Ustaz Usama Mahri juga demikian. Ustaz Muhammad Sewet juga demikian. Ustaz Qamar juga demikian. Barakallahu fikum. Tidak ada itu. Tanfir 'anil ulama. Sekarang kita tanya, itu Syekh Arafat dihabisin, dicaci maki, dijatuhkan kehormatannya oleh beberapa channel-channel majhul, channel-channel kalau nggak mau disebut majhul, channel-channel fitnah. Yang terlalu suci atau terlalu sayang kalau majelis ini menyebutkan nama-nama mereka. Sampai hari ini, adakah satu ustadz yang terang-terangan secara lugas mentahdir channel-channel itu di muhadharah sebagaimana diminta oleh Syekh Abdullah Bukhari kepada mereka dalam audio nasihat khusus itu? Nah, sampai hari ini nggak ada. Biarkanlah ULB dihabisin, keluarga ULB dihabisin, silahkan sudah. Biarkan, kalian jangan bela-bela atau meluruskan, tidak usah. Nah, Syekh Arafat, Syekh Abbas, Syekh Abdul Ghani, masyayikh ahli sunnah dihabisin oleh para ghawghaiyun, para pembuat keonaran. Kalian diam. Mana wala wal bara kalian? Wala dan bara untuk al-haq. Wala wal bara yang ada pada kalian asatidzah adalah yang untuk kalian, mendukung kalian, mengikuti doktrin kalian, baru mendapatkan wala. Nah, kemudian Syekh Muqbil melanjutkan, was-salafi la yuhajim ikhwanahu ahlas sunnah. Salafi itu tidak menyerang saudaranya sendiri dari kalangan ahli sunnah. Barakallahu fikum. Qala wala yashukku asahum min ajli duraihamat. Wala yashukku asahum
min ajli duraihamat, dan tidak memecah belah persatuan mereka karena dirham-dirham. Ya, dirham salah satu motivasi atau motivator perpecahan, tapi masih ada yang lainnya. Kedudukan, ini motivasi perpecahan. Sakit hati, merasa kok saya gak diorangkan oleh si fulan, akhirnya dia siap memecah belah salafiyin, siap membuat kegaduhan di mahatnya, di masjidnya, di lingkungannya, di ta'awunnya, di kepanitiaan. Maka Syekh mengingatkan bahwa salafiyah itu bukan pakaian atau jubah, ya, bahasa kita jubah yang akan dipakai jika dibutuhkan. Ya, kamu salafi, iya, ini memang pakai jenggot, sunnah, sholatnya rapat, softnya, ya, kemudian kita membaca buku-buku ulama kita. Ini kamu salafi, iya, ini buku-buku Imam Al-Barbahari, Al-Ajuri, Syekh Rabi, Syekh bin Baz, Al-Albani, rujukannya kita. Oh ya, terus kamu salafi enggak dalam hal persatuan salafiyin? Nah, lepas dulu jubahnya, jubah salafinya, gantung. Ya. Nanti giliran yang lainnya, kamu salafi enggak dalam masalah asma wa sifat? Oh ya, asma wa sifat. Asma wa sifat itu harus diambil dari Al-Quran was sunnah. Enggak boleh hasil ijtihad. Pakai lagi jubah salafinya. Ya. Ini sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam dalam kitab Al-Wasithiyah. Nah, kamu barakallahu fikum kenapa mengibarkan bendera al-wala wal bara, ya, kebencian dan permusuhan dalam perkara ini? Gantung lagi pakaian salafinya. Seenaknya dipakai dilepas, dipakai dilepas. Ini yang berbahaya. Beda dengan orang yang sekalian lepas aja. Orang tahu. Kamu siapa? Anda Mu'tazili. Ana bersama jamaah Ansarut Tauhid Khawarij. Kamu siapa? Ana pendukung ISIS. Lah kan enak. Selesai. Tendang oleh salafiyin. Iya kan? Nah, selesai. Tapi ketika ini dipakai dilepas, dipakai jubahnya ditanggalkan. Ini yang bahaya. Untuk masalah yang mendukung dia, pakai jubah salafinya. Ketika masalah kurang menguntungkan, tidak sesuai dengan kemauan dan hawa nafsunya, kalau dipakai nanti akan membongkar, ya, kedoknya, tanggalkan lagi. Maka Syekh Muqbil rahimahullah mengatakan as-salafiyah laisat jubbatan yalbasuha idza arada wa idza arada khala'aha. La. Salafiyah itu bukan sebuah jubah yang dia pakai kalau dia mau lagi pakai lagi butuh. Ya. Kalau sudah ingin melepasnya dilepaskan. Tidak demikian. Barakallahu fiik ya akhana. Kemudian salah satu penyakit asatidzah, dan ini semoga Allah lindungi kita semuanya, adalah sampai hari ini nih, ana tanya kepada antum yang hadir, adakah asatidzah secara terbuka menyatakan tobat dan rujuk dari satu perpecahan yang mereka serukan? Ada? Nggak ada. Adakah asatidzah rujuk dan tobat dari tahdzir terhadap Ma'had Minhajul Athar? Sampai hari ini tidak ada tobat. Adakah asatidzah bertobat kepada Allah dan beristighfar dan memohon maaf kepada salafiyin bahwa data-data yang dikirimnya kepada Syekh Bukhari melaporkan tentang Ma'had Minhajul Athar bahwa itu ternyata di situ banyak tadkhim dan tahwil, artinya banyak di situ kebohongan. Sudah tobat? Sampai hari ini kita nggak mendengar. Adakah asatidzah mengingkari ucapan Abdul Hakam At-Tamimi dengan takwil yang batil, tahrif, penyelewengan makna terhadap dua hadis yang berbahaya, dan memposisikan sikap asatidzah yang bersama-sama ini seperti posisi ijma'nya ummah, ijma'nya ulama yang tidak akan bersatu dalam kesesatan? Sudah asatidzah mengingkari itu dan menyatakan bertobat. Yang sudah diingkari oleh Syekh Salah Kantush, bahwa ucapan Abdul Hakam ini bermuncul dari fahmun saqim, pemahaman yang berpenyakit,
wa talbisun 'arid, upaya mengkaburkan permasalahan dengan cara yang luar biasa besarnya. Sudah tobat, sampai hari ini nggak ada tobatnya. Ana khawatir, sekali lagi ana khawatir, sederetan sifat-sifat al-haddadiyah telah menjangkiti al-asatidzah. Dan ini yang kita lihat. Apa itu penyakit al-haddadiyah? Yang semoga Allah jauhkan ana dan antum semuanya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam kitabnya yang berjudul Kashfu Akadzib wa Tahrifat wa Khiyanat Fawzil Bahraini Al-Mawsuf Zuran bil Athari. Ini salah satu contoh orang pakai jubah salafi untuk saat dibutuhkan, saat tidak dibutuhkan dan dikhawatirkan kalau dipakai akan terkuak kedoknya, ditanggalkan. Orang bernama Fauzil Athari dari negeri Bahrain. Dulu hampir datang ke Indonesia. Nah, orang ini ternyata memiliki akidah-akidah yang menyimpang, ya, pemahaman yang berbahaya tentang masail keimanan. Nah, ya. Judul buku ini adalah Kashfu Akadzib, upaya menguak, menyingkap kebohongan-kebohongan serta tahrif-tahrif, penyelewengan-penyelewengan makna dan berbagai pengkhianatan Fauzi Al-Bahraini. Seorang Fauzi dari negeri Bahrain, Al-Mausuf, yang disifati atau disebut secara bohong dengan sebutan Al-Athari. Karena memang dia sering disebut kalau menulis buku Fauzi Al-Athari. Jadi penting ini. Jangan kita mengira bahwa kalau seorang sudah menulis di bukunya atau di HP-nya atau di apanya As-Salafi Al-Athari, kemudian dia akan selalu berada di atas Salafiyah dan di atas Al-Athar. Nah, ini Fauzi Al-Athari. Dan kita sudah pernah nelpon orang ini, pernah berbincang dengannya. Ya. Dulu sangat dekat dengan Syekh Rabi, tetapi ketika ini dikenal oleh Syekh Rabi dan direkom pada waktu itu. Nggak ada asatidzah yang dikenal oleh Syekh Rabi dan ulama seperti dia. Nggak ada. Antum mungkin baru dengar nama ini. Kita sudah berhubungan sama dia mungkin tahun 2004. Jadi 20 tahun yang lalu. Kurang lebihnya. Nah. Dan direkom oleh Syekh Rabi. Kita tanya, ya Syekh, boleh kita mengundang orang ini? Nah, bagus dia. Tetapi itu tadi, mulai fitnah masuk hududun nafas. Ya, sakit hati sama si fulan, ya, merasa bahwa dirinya tempat untuk kembalinya permasalahan salafiyin. Kenapa enggak ke ana? Ya, kenapa ana enggak diorangkan? Itu seringnya masuk dari sini nih. Ya. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya orang ini itu tadi kata Al-Barbahari, ya. Wahdar apa? Sighar al-muhdathat minal umur. Fa inna sighar al-bid'ati ta'udu fatasiru kibar. Hati-hati. Kemudian Syekh Rabi mengatakan di sini, min manhajil haddadiyah, dan Fauzil Athari salah satu dari kelompok haddadiyah yang keras, ekstrim. Sampai ke arah takfir. Loh kok sampai? Seorang semisal Fauzil Athari yang sudah belajar kepada ulama dan memiliki karya-karya. Naam. Karena menganggap kecil, menganggap remeh sebuah mukhalafah atau sebuah bid'ah. Masuklah dia ke situ. Semakin jauh dia ke sana tanpa bertanya dulu kepada ulama. Ketika itu semakin besar bid'ah tersebut dan dia tidak bisa keluar. Kenapa kok nggak bisa keluar? Gampang kan, tinggal taubat dan istighfar, ya kan? Gampang. Ya, hawa nafsu. Adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia dalam keadaan dia berilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah segel pendengaran dan kolbunya. Segel. Nggak masuk di akal kadang-kadang. Sepinter itu, iya.
Ini karyanya. Iya dulu ini. Wa ja'ala ala basari ghishawa. Syekh Rabi mencoba memberi arahan kepada dia tentang kesalahan-kesalahan itu berbahaya, ini dalilnya, ini hujahnya, pelan-pelan. Ya, Syekh kirim surat. Ya. Dia dan kelompoknya, Fali Al-Harbi dan yang bersama. Ya. Ditemuin, dipanggil, diundang, didudukkan. Ya. Upaya demi upaya. Sama seperti yang dilakukan sekarang kepada asatidzah. Didudukkan, dipanggil, duduk diajak untuk berziarah, untuk suluh, untuk ini. Tetap. Gak bisa nasihat itu. Akhirnya dia semakin jauh. Dan sekarang ini semakin menjadi. Kalau antum membacanya. Dan memang itu kesimpulannya. Bahwa dia seorang takfiri bermanhaj khawarij. Nah. Barakallahu fikum. Nah, Al-Imam Rabi' bin Hadi mengatakan. Min manhaji al-Haddadiyah. Di antara prinsip kelompok Al-Haddadiyah annahum idza waqa'u fi batilin la yarji'un anhu, bahwa mereka kalau sudah terlanjur jatuh dalam kebatilan mereka enggak rujuk. Syekh bicara ini pengalamannya beliau, karena sejak fitnahnya Mahmud Al-Haddad beliau bangkit menulis nasihat, mengingat fitnahnya Abdul Latif Bashmil, ini Haddadiyun ini. Nah, Syekh tampil, menulis karya-karya tentang Abdul Latif Bashmil. Nah, begitu muncul Falih Al-Harbi, Syekh bangkit, menulis lagi sekian karyanya, menasehati, menyurati, menelpon, memanggil. Terus muncul fitnahnya Abul Hasan, bangkit lagi Syekh, menulis, menelpon, mengundang, ta'al, duduk. Begitu muncul fitnahnya Haddadiyahnya Yahya Al-Hajuri, juga demikian. Syekh mengutus, menelpon, mengirim surat. Mengingatkan dengan hujah, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan lembut. Nggak bisa. Itu tadi. Nggak mau tobat. Nggak mau mengakui kesalahan. Ini ciri-ciri Haddadiyah. Qala wa yudafi'una anhu bil batil wal kadhibi. Dan bukan hanya tidak mau tobat, terus diam. Ya. Kalau asatidzah kan mengatakan diam aja. Kita diam. Jangan dilayani mereka. Kata Ustaz Komar begitu. Dalam nasihatnya. Kita diam. Ya. Gak usah membantah mereka. Gak usah ini. Gak usah itu. Diam. Ya. Kalau yang Haddadiyah itu memang pemberani. Ya. Ngomong gitu. Nulis. Ya. Nah, kalau ini enggak. Kata Syekh Arafat. Yuhadziruna bitakhaffi. Menimbulkan perpecahan dan tahdzir secara sembunyi-sembunyi. Rahasia. Asatidzah ini salah satu manhajnya dalam mentahdzir menimbulkan perpecahan sirriyah. Di awalnya memang muncul, wah luar biasa. Setelah mulai ketahuan syubhat dan kedoknya sembunyi-sembunyi. Mereka bitakhaffi kata Syekh Arafat, melakukan kegiatan pecah belah ini secara rahasia sembunyi-sembunyi. Nah. Tapi mereka punya anjing yang menggonggongin. Siapa? Channel-channel fitnah. Baik yang lama ataupun yang dimunculkan. Itu yang untuk menggonggongin, menakut-nakutin. Tapi alhamdulillah salafiyin gak menoleh kepada yang itu. Semoga Allah jadikan ana dan antum sebagai orang-orang yang selalu membenahi dan meluruskan keikhlasan kita dalam berucap dan beramal, berdakwah dan mendidik. Nah, wa yudafi'una anhu bil batil wal kadhibi. Justru mereka bukan hanya tidak rujuk, bangkit membela kebatilannya itu dengan cara yang batil dan kebohongan-kebohongan. Antum lihat asatidzah sampai sekarang ini. Sekian kebohongan. Sederetan kebohongan. Yang sebagiannya sudah ditampilkan dan disampaikan. Kebohongan Ustaz Muhammad. Sekian masail sampai hari ini ana menunggu. Yang sudah saya kirimkan kepada Anda surat tertutup melalui Ustaz Alfian. Ana ingin datangkan dengan hujah ya akhi.
Kebohongan Al-Ustaz Afif di atas mimbar Jumat. Sederetan kebohongan. Kebohongan Ustaz Afif melalui sejumlah chatting. Bohong. Dan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Antum bisa ikuti penjelasan sejumlah asatidzah kita. Syekh Rabi menyebutkan di antara manhaj al-Haddadiyah adalah yudafi'una anhu bil batili wal kadhib. Justru membela kemungkarannya itu dengan cara yang batil, maksudnya tidak ada hujah, tidak ada ilmu, tidak ada hikmah, wal kadhibi, dan kedustaan. Qala wa yuharibuna man yunkir alaihim hadzal batil asyaddal harbi wa ashrasaha. Bahkan mereka memerangi, bukan cuma membela secara masalahnya, enggak. Permasalahannya didudukkan, dibelas dengan cara pembelaan yang batil dan dusta. Ada orang menulis atau berceramah membela kesalahannya tapi tidak menyerang. Enggak, kalau ini Haddadiyah justru menyerang orang-orang yang mengingkari kebid'ahan mereka dengan bentuk peperangan yang luar biasa dahsyatnya dan kejamnya. Qala hafizahullah wa yuriduna an yurghimun nas ala taslim bibatilihim. Dan mereka terus berambisi untuk memaksakan, mendoktrinkan kepada umat ini agar mau menerima kebatilan-kebatilan mereka. Kalau enggak, siap-siap kamu diusir. Siap-siap istrimu sebagai ustadzah dipecat. Siap-siap kamu dikeluarkan dari pengurus. Siap-siap kamu dikeluarkan dari grup. Siap-siap kamu diberhentikan sebagai admin. Bahkan siap-siap kamu kehilangan suami, wahai ummahat, atau kamu kehilangan istri. Nah, barakallahu fikum. Benar-benar luar biasa. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dari sejumlah pemaparan ini banyak pelajaran penting buat kita semuanya. Tadi yang anak katakan di awal, justru ini yang anak rasa paling penting. Kalau asatidzah sih anak melihat illa yasha Allah, memang mereka sudah merasa puas dengan perpecahan ini. Mereka sudah merasa puas mendapatkan para muqallid, para pengikut-pengikut yang taklid kepadanya. Puas sudah. Muqtani'un bihadat tafarruq. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang bisa memberikan petunjuk, nasihat selain Allah? Siapa? Nah, barakallahu fikum. Nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam audio sautia itu berulang kali Syekh mengatakan kalimat fattaqullah. Diulangi, yajibu alaikum an tattaqullah. Diulang berulang kali, minimalnya 3 kali. Seingat ana dalam audio itu. Kalimat yang luar biasa. Ya. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wajib atas kalian untuk bertakwa. Tapi itu tidak menyentuh hati asatidzah untuk berhenti dari seruan perpecahan dan permusuhan. Nah, yang terpenting kita nih, kita masih banyak nih perjalanan dakwah, tarbiyah, kajian-kajian, kurikulum kita, media-media kita. Selama masih kita berinteraksi, mesti di situ terjadi perbedaan pandang, bisikan-bisikan syaitan kepada kita. Maka jadilah kita orang yang cerdas karena pengalaman. Menjadi cerdas karena mengambil pelajaran. Potensi-potensi khilaf, baik berupa perbuatan kita, sikap kita, diundang rapat, ya hadir rapat ya akhi. Jangan menghindar. Hadirin,
Kenapa? Demi jam'ul kalimah. Oh, Ana mungkin nggak setuju dengan itu. Nggak apa-apa, antum nggak setuju, sampaikan. Ana tidak setuju karena A, B, C. Ana kurang sependapat karena alasan 1, 2, 3. Sampaikan dengan ilmu, dengan adab. Kemudian antum sampaikan, ini pandangan Ana. Tapi fadhal antum, kalau memang disetujui, panitia atau teman-teman menginginkan, Ana dukung. Ya. Ini penting nih. Jangan sampai ya, ada ucapan-ucapan. Ya sudah, itu bagian yang sana, kita bagian sini beda. Hati-hati dari ucapan. Jangan sampai kita jadi baridus syaitan, tukang posnya syaitan, untuk menimbulkan perpecahan di tengah salafiyin. Jangan menganggap ra'yu kita yang terbaik dan harus dihormati. Kalau enggak ngambek, kalau enggak sendiri kita. Kemudian mengajak-ngajak teman. Iya kan? Ini mulainya perpecahan. Ngajak-ngajak teman. Aku terus jadi gini, aku enggak suka. Wis kita gini. Ini mulai nih, tambah besar nih, tambah lebar nih. Ittaqullah fis salafiyah. Ittaqullah fis salafiyin. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah terkait hak-hak salafiyah dan salafiyin. Kasihan ya akhi ini salafiyin ini. Kasihan. Nah, barakallahu fikum. Tolong hormati salafiyah. Hormati dakwah ini. Melebihi tuntutan kita kepada manusia untuk menghormati ra'yu kita atau diri kita, keluarga kita. Ihtarimu as-salafiyah. Hormati as-salafiyah ini. Mohon Anda dengan sangat kepada seluruh, ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Irhamu as-salafiyin, sayangi salafiyin. Kesian, mereka mau taklim. Mereka ingin mengenal akidah salafiyah. Mereka ingin bagaimana cara beriman yang benar, beribadah yang benar. Salafiyin punya anak-anak. Ingin belajar. Kita ingin meningkatkan mutu kita, membenahi kekurangan-kekurangan kita. Gak ada waktu ya akhi untuk sakit hati. Gak punya waktu untuk dendam. Kita gak punya cukup energi untuk balas dendam atau sakit hati. Gak punya energi, kita habis nih energi kita. Ana sering katakan, kalau Kristen punya kegiatan namanya kristenisasi. Ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, ke hutan-hutan bahkan. Mereka pakai kapal menyusuri sungai-sungai. Kapan kita melakukan islamisasi? Kapan kita punya islamisasi? Kita di sini, berapa sih orang kufar yang sudah dengan izin Allah kita masukkan Islam? Mana misi kita? Masih mau ribut, masih mau tersinggung, masih mau ngambek, masih harus dihormatin, masih minta dihargain dan seterusnya. Kita tidak menghormati diri kita sendiri, tidak menghormati salafiyah dan tidak menyayangi salafiyin. Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak bisa merahmati, tidak bisa menyayangi, Allah tidak merahmati dia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi penduduk bumi. Penduduk bumi yang paling berhak untuk mendapatkan rahmah dari kita, kasih sayang kita, perjuangan kita, kepedulian kita, persatuan kita, salafiyin ahlus sunnah. Irhamu man fil ardi. Sayangi penduduk bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Pasti zat yang ada di langit itu akan merahmati, menyayangi kalian. Jadi tolong, salafin jangan disibukkan dengan hiruk pikuk, ya, ketersinggungan, sakit hati, ini itu. Apa yang antum rasa ini bisa menyatukan salafin, menyebabkan hubungan harmonis, ta'awun itu menjadi lebih baik, wujudkan segera. Apa yang antum rasa ini berbahaya, ini sensitif, bisa menimbulkan ketidaknyamanan,
bisa dimanfaatkan oleh syaitan, baik syaitan manusia maupun syaitan jin untuk memecah belah. Ya, Salafiyin, cepat tinggalkan. Ambil pelajaran dari ini semua. Kenapa? Karena kalau kita terlanjur masuk ke sana, nanti sulit untuk mundur. Gengsi untuk mundur. Nah, dan banyak berdoa ya salafiyun untuk mendapatkan taufik dari Allah. Saya katakan pendidikan ini besar. Ya. Anak-anak kita yang kecil-kecil ini akan menghadapi tantangan dan fitan yang lebih besar. Ya. Harus kita siapkan dengan izin Allah. Mentalnya mental pejuang. Mentalnya mental mujahidin yang akan membela Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu dan hikmah, dengan akhlak dan perjuangan. Anak-anak kita ini, kita gak tahu nih sisa berapa nih umur. Kita gak ingin mewariskan kepada anak-anak kita aset pondok. Enggak. Kita ingin mewariskan semangat, mewariskan istiqamah, mewariskan mawaddah, rasa saling cinta antar mereka, saling menghormati antar mereka. Betapa sedihnya kalau kita meninggal, kita sudah ditanam dan dikubur. Anak-anak kita di muka bumi ini berseteru, memperebutkan pondok, ya, tarik menarik wakaf. Nah, afwan saja. Ini di mana-mana. Baru tadi di mobil anak bercerita lagi, belum selesai ini. Ya, masih ini tarik menarik wakaf sampai urusan pengadilan katanya di bulan Desember ini. Ya. Yang pihaknya jumhur bangun masjid di dalam pondoknya Salafiyin ini. Akhirnya ribut, polisi datang bongkar ini pondasinya. Sudah terlanjur bangun nih masjid, ya, pondasi, ya. Barakallahu fikum. Akhirnya polisi yang nanganin. Ya, karena kalau nasihat Al-Quran, nasihat Sunnah, selewat aja. Ittaqullah ya akhi. Ittaqullah apa? Nah, polisi yang datang. Ya. Akhirnya si jumhur tadi dan grupnya itu bongkar. Dipalang, ya, untuk masuk ke pondok nih teman-teman, para pengajar. Di portal, pihak desa dan pihak waliul amr buka. Malu kita. Kata polisinya, apa sih masalahnya? Dijelaskan, ini Pak, ini sebenarnya ada masalah dengan kaitannya dengan di Jember. Lah apa kaitannya di Jember dengan di sini? Bingung polisinya. Bingung. Ya siapa enggak bingung ya akhi? Siapa yang enggak bingung menghadapi dagelan dan sandiwara asatidzah ini? Ana ditanya waktu di Bengkulu, Ustaz, ini hakikatnya fitnah ini apa? Ana bilang hakikatnya adalah sandiwara dan dagelan. Konyol. Gak ada ilmu, gak ada manhaj, gak ada akhlak. Lengkap deh. Dagelan. Antum saksi nih yang di Lumajang dulu ya. Bagaimana seorang pengacara bicara seenaknya. Sampai pihak waliul amr bingung. Apa sih ini? Nah, datangkan supporter. Tak usir waktu iya. Waktu itu anak usir ya. Supporternya. Iya betul. Tak usir. Ya. Ini bukan pertandingan sepak bola. Ya. Nah, kita malunya. Ya Allah. Nah, kita nggak ingin mewariskan kepada anak kita aset yang suatu saat mereka akan berkelahi. Enggak. Kita ingin mewariskan kepada mereka al-hubbu lillah. Mewariskan al-muwalatu fillah. Saling cinta karena Allah, karena agama, karena manhaj, karena sunnah. Saling menghormati anak-anak kita ini. Lihat, kasihan mereka. Nah, kita sudah diambang pintu sebentar lagi, nggak tahu nih kita sisa berapa. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi kita dalam muhadharah ini salah satu atau bahkan tujuan utamanya adalah mengambil pelajaran dari fitnah, perpecahan, permusuhan, boikot, kebencian yang dikibarkan dan dikobarkan oleh asatidzah jumhur dan para muqallidnya.
Semoga Allah menolong kita semuanya dari kejelekan diri kita, dan Allah persatukan kita di atas sunnah dan as-salafiyah. Pertanyaan, semoga Anda selalu dalam lindungan Allah, amin. Anda juga. Bagaimana prinsip al-wala dan al-bara dalam pandangan ahli sunnah? Mulai tadi pagi kita bicara ini. Nah, loyalitas harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pijakan. Nah, mulai tadi pagi. Bagaimana kiat-kiat salaf dalam menjaga keistiqomahan talabul ilmi dan beramal? Tadi sudah disebutkan juga kiat-kiatnya. Nah, coba di setel ulang. Apa isi pesan Syekh Bukhari yang dibawa asatidzah jumhur ke MMA? Tanyakan ke asatidzah. Nah, apa konsekuensi dari pesan tersebut? Nah, biar asatidzah yang jawab. Nah, apakah bisa dikatakan kita termasuk telah jatuh dalam prinsip mufarriqah, kaum pemecah belah, ketika kita membuat suatu lembaga baru atau yayasan baru? Qad waqad bisa ya, jatuh dalam prinsip perpecahan? Bisa tidak? Ya kan? Bisa tidak. Nah, prakteknya nih sekarang misalkan kita setelah terjadinya fitnah asatidzah ini, alhamdulillah terbentuk beberapa yayasan di beberapa kota di Jawa dan di luar Jawa. Ya. Tapi bisa bersatu, bisa bertahun, saling mengirim tenaga, pengajar, beda yayasan, beda pondok, iya kan? Tapi tidak berpecah. Bisa sebagai bentuk perpecahan. Ya. Maka innamal a'mal bin niat, dan dilihat prakteknya. Dilihat prakteknya, barakallahu fikum. Kalau dalam satu kota misalkan, ya diperjuangkan untuk bisa dalam satu lembaga. Kalau ada sesuatu yang salah memahami atau beda pandang, selesaikan dengan baik sebagaimana tadi telah dinasihati. Jadi bukan tolok ukur membuat yayasan atau lembaga baru sebagai hizbiyah atau perpecahan, tapi bisa tergantung menjadi perpecahan, ya, walaupun beda kota, ya, kalau kemudian penerapan prinsip-prinsipnya mengandung unsur hizbiyah, perpecahan. Apakah benar sampai detik ini para asatidzah jumhur tidak pernah ada yang membuka komunikasi dengan antum? Lebih dari itu, ana mencoba membuka komunikasi, pintunya ditutup. Ya, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Bagaimana menjawab tuduhan kelompok-kelompok di luar salafiyah yang mengatakan salafi rentan dengan perpecahan? Bukan hanya salafi yang rentan perpecahan, partai-partai pecah. Betul enggak? Iya. Ormas-ormas pecah. Iya kan? Pecah. Nah, sururiyin pecah. Ya. Rata-rata pecah semua. Perpecahan ini menimpa banyak hal. Ya. Nah, para pedagang pecah, ya kan? Para dokter juga pecah. Nah, ada yang grupnya ini, ada yang grupnya itu, ada yang macam-macam pecah. Nah, Allah musta'an. Nah, bagaimana sikap kita apabila mendengar audio-audio rekaman kajian asatidzah jumhur terkait dengan nasihat dan arahan-arahannya? Tidak usah didengarkan. Ya, sekarang mereka saatnya bertobat, saatnya rujuk dari berbagai kemungkaran dan bid'ah serta hizbiyah yang mereka lakukan. Nah,
Allah musta'an. Khair insyaallah. Nah, mungkin demikian kajian kita pada hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.